Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita memikirkan atau merenungkan soal logika dan rasio dan iman. Nah, kita sebagai manusia, kita selalu hidup dalam logika dan rasio yang ada di otak kita. Kenapa? Kenapa kita manusia hidup dalam logika dan rasio? Karena waktu kita jatuh ke dalam dosa, itu dalam kitab Kejadian pasal 3, kalau Bapak Ibu pelajarin, itu terlihat sekali waktu manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi waktu dia makan, dia jadi tahu yang baik dan yang jahat. Tapi karena dia setelah dia mempunyai kemampuan tahu yang baik dan jahat, tapi manusia itu terbatas ruang dan waktu, sehingga dia tidak bisa lagi mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi yang dia anggap baik atau yang dianggap buruk, yaitu pada saat ini saja, sekarang. Ya, maka itu kalau tidak ada rasionya atau logikanya nggak masuk, manusia tidak percaya. Karena itu manusia tidak percaya Tuhan juga. Sulit untuk mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Sulit manusia untuk beriman. Waktu kita ada rasio dan logika, maka kita jadi bingung untuk percaya kepada iman. Kita jadi bingung untuk percaya kepada hal-hal yang kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Kita jadi bingung dan ragu ketika kita harus percaya kepada pimpinan Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita baca di kitab Lukas pasal 18 ayat 8. Kitab Lukas pasal 18 ayat 8. Ini saya bacakan ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia artinya Tuhan sendiri, anak manusia itu, mendapati iman di bumi? Kenapa waktu anak manusia atau Tuhan datang, dia cuma cari adakah ia ketemu iman di bumi? Kenapa dia tidak bilang waktu anak manusia datang, dia akan mencari orang-orang yang berhikmat. Dia akan mencari orang-orang yang penuh logika dan rasio. Tapi dia cuma bilang, adakah dia akan menemukan iman di bumi? Waduh, ini parah sekali Bapak Ibu. Ya, serem. Nah, sedangkan iman tidak bisa masuk dalam rasio. Saya kasih contoh beberapa ya. Tidak mungkin iman masuk dalam rasio. Karena rasio itu tidak mungkin mengerti iman. Iman itu adalah kepercayaan penuh, ketaatan penuh kepada Tuhan. Bukan kepada rasio atau kepada manusia atau kepada keadaan yang ada di dunia ini. Hanya percaya penuh dan taat penuh kepada Tuhan dan melakukan seluruh
perintah Tuhan dalam hidup. Contoh. Kita lihat Nabi Daniel. Waktu dia sebenarnya dia disayang sama raja. Ya, tapi waktu itu raja dihasut oleh pembesar-pembesar kerajaan Babilonia atau apa ya, dihasut supaya si Daniel ini bisa dibunuh. Tapi bagaimana caranya membunuh Daniel? Karena Daniel ini disayang sama raja. Kenapa raja sayang? Karena dia penuh hikmat, dia pintar sekali. Setiap advice-nya, setiap nasihatnya pasti didengar raja. Nah, karena itu sulit untuk membunuh Daniel atau menjatuhkan Daniel dari jabatannya. Jadi mereka merancangkan suatu perbuatan fitnah. Dia hasut raja supaya bikin patung raja, supaya raja merasa dihormati, menyenangkan hati raja, supaya raja dianggap seperti dewa, disembah. Bikin patung dari emas. Terus dia bilang kalau Daniel tidak menyembah raja, dia berarti mesti dimatiin. Nah, tapi dia tidak bilang kepada raja. Mereka bersiasat kepada raja. Raja, nih kita bikin patung supaya semua menyembah raja. Karena raja ini raja wakil Tuhan lah. Raja ini hebat lah, baik lah. Supaya semua rakyat harus menyembah kepada raja. Nah, dibuatlah patung. Kemudian semua waktu ada upacara musik, semua harus menyembah patung raja. Seluruh rakyat harus menyembah patung raja. Patungnya dibikin dari emas lagi. Tapi Daniel gak mau. Wah, Daniel gak mau. Dibilangin ke raja, Daniel gak mau nyembah. Tapi raja jadi bingung. Waduh, gua sayang Daniel, tapi kurang ajar juga dia gak mau nyembah gua. Mesti gue bunuh nih. Supaya jangan nanti ada orang yang kurang ajar juga kayak Daniel. Panggil Daniel. Sampai raja, Daniel kamu cuma menyembah saya, manggut aja manggut. Cukup. Nggak saya hukum. Tahu nggak Daniel nyautnya apa? Daniel cuma bilang, saya tidak akan menyangkali Tuhan saya. Dan saya tidak akan menyembah patung tuanku raja. Tapi kalau Allah saya yang saya sembah tidak mau membela saya tetap setia dan taat kepada Allah saya yang saya sembah. Dan tidak mau menyembah patung raja. Ya, ini iman Daniel. Terus masuk Daniel ke dalam kandang singa, yang singanya udah dibikin lapar, dilempar dia ke kandang singa. Apa yang terjadi? Singanya nggak makan dia. Sampai rajanya bingung. Daniel, kamu nggak kenapa-napa? Enggak, tuanku raja. Singanya nggak makan saya. Wah, dari situ rajanya cepat-cepat selamatkan Daniel, dan Daniel, semua raja masukin orang-orang yang fitnah Daniel ke dalam kandang singa, lantas diterkam semuanya sama singanya. Karena memang singanya singa lapar. Nah, ini contoh iman. Nggak masuk akal Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 teman Daniel juga masuk ke dapur api. Begitu juga sama, disuruh menyembah patung raja, dia bilang, kami tidak akan menyembah patung tuanku raja. Saya hanya menyembah Tuhan saya. Tapi kalau Tuhanku tidak mau menjaga saya tetap setia dan taat kepada Tuhan saya dan hanya menyembah Tuhan saya.
tidak akan menyembah patung tuanku raja. Berani sekali dia ngomong sama raja begitu. Raja jadi marah, masukin ke dapur api. Nah, di Alkitab ditulis di kitab Daniel ya, masuk 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, masuk ke dapur api. Taunya di dapur api ada 4 orang. Orang yang keempat ini dari atas sampai bawah semuanya cahaya yang terang sekali. Siapa dia? Tuhan sendiri turun untuk membela Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lantas rajanya bilang, cepat, keluar. Bener nggak kamu masih hidup? Udah keluar deh, cium bau angus nggak? Nggak angus juga. Tidak masuk akal. Tapi karena iman, mujizat terjadi. Karena iman, Tuhan turun tangan. Karena itu Bapak, Ibu, teman-teman semua, anak-anak Tuhan, orang-orang seiman, percaya Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan bingung. Percaya Tuhan 100%, taat dan lakukan firman Tuhan 100%. Supaya Bapak Ibu teman-teman semua kita bisa sama-sama naik ke surga waktu Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi bersiaplah, bertobatlah, berjaga-jagalah. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Jangan lupa dibagi-bagi ya TikToknya.